Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil akbar al-qail wa amma as-sa'ila fala tanhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad an-nabiyil abar wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiramil hurar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Qala al-musannif al-Ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa bi ulumihi fid daraini amin. At-tahdhir min raddis sa'ili wa nahrihi. Hati-hati jangan menolak pengemis dan membentak pengemis. Ya, jadi di sini bab subbahasan, jangan sampai kita menolak orang yang minta-minta atau malah membentaknya, jangan sampai. Terutama orang yang minta pertama ke rumah kita. Ya. Misalnya ada pengemis, ada 3 orang. Minimal yang pertama jangan ditolak. Kalau terpaksa menolak karena tidak punya apa-apa, minta maaf dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai membentak. Wah, ini minta terus. Kalau mau makan ya harus kerja. Ya, jangan sampai seperti itu. La tarudda awwala sa'ilin yas'aluka. Janganlah kamu menolak orang pengemis pertama yang minta kepadamu. Wahdar min dzalika. Hati-hati dari hal tersebut. Li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran minallahi ta'ala hal tashkuru am takfur. Karena bisa saja pengemis itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah berupa manusia untuk menguji kamu. Apakah kamu itu mau bersyukur atau kamu mau kufur terhadap nikmat Allah. Kenapa kita tidak boleh menolak pengemis pertama? Misalnya pagi hari ya sudah ada pengemis. Nah itu bisa saja itu malaikat untuk menguji kita. Apakah kita ini jadi orang yang bersyukur, oleh Allah diberikan kecukupan dengan cara memberikan seorang pengemis. Atau kita jadi orang kufur, tidak bersyukur dengan cara menolak. Jadi bisa saja pengemis pertama itu adalah malaikat yang oleh Allah diutus untuk menguji orang yang punya rumah. Al-hadar kullal hadar antarudda sa'il bil bab. Hati-hati kamu menolak pengemis di depan rumah. Li'anna dzalika rubbama ikhtibaran laka. Karena itu bisa saja ujian bagi kamu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Qad yakunu sa'ilu malakan ala surati adamiyyin. Bisa saja pengemis itu, orang yang minta-minta itu adalah malaikat yang berupa manusia. Ya, jadi malaikat itu kan bisa tasyakul.
bisa menjelma, menyamar sebagai manusia, ya. Bisa saja pengemis itu adalah malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti insya Allah besok saya baca kisahnya tentang si botak, ya, sama 3 orang yang kaya raya asalnya miskin. Itu hanya 1 orang yang lulus ujian, ya. Ada malaikat yang menyamar sebagai manusia, mencoba ke 3 orang ini. Yang 2 gagal sehingga jatuh miskin lagi, yang 1-nya berhasil. Kana Isa alaihi salam yaqul man radda sa'ilan khaiban lam tabshal malaikatu baitahu 7 ayyamin uqubatan lahu. Keterangan yang diambil dari kitab Tanbihul Muqtarin bahwa Nabi Isa berkata, barang siapa menolak pengemis dan tidak memberinya apa-apa, maka malaikat tidak datang ke rumahnya 7 hari sebagai hukuman bagi orang yang punya rumah. Jadi Nabi Isa pernah menyampaikan, siapa yang menolak pengemis, ya, itu 7 hari rumahnya tidak akan didatangi malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kana salaf idza ja'akumus sa'il yu'tunahu mimma ma'ahu min dirhamin min darahima aw ta'amin aw siyabin. Orang-orang dulu ketika datang orang yang minta-minta, maka mereka akan memberikan apa yang mereka punya di rumah. Uang, kalau tidak ada uang, makanan, kalau tidak ada makanan, pakaian. Wa idza lam yakum ma'akum syai'un, ketika mereka tidak punya apa-apa, yukhrijuna bil ibra, mereka mengeluarkan jarum, yukhayyituna biha saubahu, yang biasa dipakai menjahit pakaiannya. Wa yuruddunahu bikalamin hasanin, dan menolak pengemis dengan kata-kata yang baik. Wa yufarrihunahu, dan mengembirakan pengemis tersebut. Ya, ini ditukil dari kitab Tuhfatul Asyraf. Orang-orang dulu kalau ada pengemis, apa yang ada di rumah itu diberikan. Ya sebagian. Kalau punya uang ya dikasih uang. Kalau tidak punya uang dikasih makanan. Kalau makanan tidak punya dikasih pakaian. Tidak ada sama sekali. Uang tidak ada, makanan tidak ada, pakaian tidak ada. Mereka memberikan apa yang ada di rumah. Misalnya jarum, ya. Jarum itu pasti punya. Karena jarum itu suatu-waktu kita jahit pakaian, pasti nyimpan jarum. Nah, jarum itu yang dikasihkan, ya. Maaf Pak, ya. Kami hanya punya jarum ini. Bapak bisa manfaatkan untuk jahit kalau bajunya Bapak robek. Maaf ya Pak, maaf pas ada apa-apa, ya. Itu caranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai membentak. Kami sudah nggak punya apa-apa. Kamu ini masih minta-minta. Sana. Pergi sana. Nggak lihat rumah saya. Cari loh rumah yang panggung, yang kaya. Misalnya ya. Jangan. Ya. Jadi dikembirakan. Maaf Pak ya. Kami hanya punya ini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ada sebagian pengemis nakal. Ya. Pengemis nakal itu sudah tahu mungkin keterangan kitab ini. Maka ada pengemis sebenarnya kaya orangnya, ya. Tapi mengemis, ya, minta pakaian, minta apa-apa. Tidak apa-apa kita ngasihkan. Yang rugi mereka sendiri. Nah, nanti di belakang ada keterangan orang yang minta-minta karena memperkaya diri, kelak di akhirat wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi orang yang minta-minta untuk memperkaya diri, dia mampu kalau untuk bekerja, tapi merasa nikmat, merasa nyaman dengan cara meminta-minta. Itu kelak di akhirat wajahnya tidak ada dagingnya. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu. Terserah orangnya, kita yang penting
ada pengemis diberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang kita tidak punya, kita minta maaf. Jangan sampai membentak. Ruwiya anna Syu'bah ja'ahu sa'ilun wa laysa indahu syai'un. Diriwayatkan Imam Syu'bah ini pernah didatangi pengemis dan beliau tidak punya apa-apa. Fanaza'a khashbatan min saqfi baitihi. Maka dia mencabut kayu dari atap rumahnya. Fa'atahu, maka kemudian oleh Imam Syu'bah ya diberikan kepada pengemis itu. Tsumma tadaru ilaihi, kemudian beliau minta maaf. Ya, jadi ada seorang ulama namanya Imam Syu'bah ya. Ini ada pengemis datang ke rumahnya, pas tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa di rumahnya. Nah, beliau ini langsung kayu atap rumahnya diambil satu. Umpama sekarang erengnya diambil satu, dikasihkan ke pengemis. Pak, maaf Pak ya, saya tidak punya apa-apa. Hanya ini Pak, kayu ini Pak. Nanti Bapak bisa jual atau bisa buat kayu di rumah Bapak. Mohon maaf Pak ya, memang pas enggak ada apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai menolak seorang pengemis. Innal insan qad yadharu sa'il nahratan. Law a'tauka ma'aka nisfu maliki masalan kanat tilkan nahra arjaha minhu. Wa rubbama la yusawi sababu ma'atauku ismadzalikal intihar. Sesungguhnya seseorang kadang-kadang membentak pengemis dengan satu bentakan. Andaikan dia memberi pengemis itu separuh hartanya, maka bentakannya itu lebih parah daripada sedekahnya. Bahkan kadang-kadang pahala sedekahnya itu tidak seimbang dengan bentakannya. Jadi kalau kita ada pengemis ya membentaknya, itu hati pengemis itu bersedih ya, bersedih ngelongso. Kamu ini orangnya sehat, minta-minta, kerja sana kalau mau makan, ya. Itu hatinya bersedih. Kadang-kadang memang pengemis itu betul-betul tidak ada yang mau dimakan dan tidak punya pekerjaan. Maka orang yang membentak pengemis, andaikan hartanya separuh dikasihkan ke semua dengan pengemis, itu kadang-kadang tidak imbang dengan dosanya. Dengan dosa karena telah membuat hati pengemis itu bersedih, kecewa. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Maka kalau punya rumah, ya tidak usah ditulis sih, tidak menerima ngamin, jangan ya. Ngamin di sini gratis, jangan, nggak usah ditulis ya. Karena apa? Kalau kita memberikan pengamin 2.000, Allah tidak sulit untuk memberi kita 10.000 ya. Tapi kalau kita itu bakhil, tidak mau berbagi walaupun sedikit, Allah lebih mudah lagi untuk menahan rezeki kita ya. Yakinlah bahwa apa yang kita berikan oleh Allah akan diganti dengan yang lebih banyak. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan keluasan rezeki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki bagi seseorang dan menyempitkannya. Maka setiap membaca ayat ini kita berdoa, Allahumma ja'alni mimman tabsutu lahur rizq. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang Engau beri keluasan rezeki. Amin amin. Ya Rabbal alamin, maulaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا
أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم